Pemirsa, Anda kembali di Nusantara Terkini bersama saya Syahda Yostiza. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Lampung, provinsi yang terletak di bagian selatan Pulau Sumatera ini kerap dijuluki sebagai pintu gerbang Sumatera. Memiliki 2 ibu kota dan 13 kabupaten, Nusantara Terkini hadir di Lampung, kota yang berdiri sejak tahun 1682. Saya Syahda Yostiza, inilah Nusantara Terkini dari Lampung, kota Tapis Berseri. Lampung merupakan salah satu sentra produksi beras nasional. Sebagai lokomotif pertanian, Lampung saat ini sedang berupaya untuk meningkatkan jumlah produksi dari padi di musim El Nino ini. Nah, selain itu, saat ini Lampung juga sedang gencar melakukan perbaikan di sejumlah ruas jalan di wilayah-wilayah Lampung lainnya. Dan hari ini saya akan bertemu dengan orang nomor 1 di Provinsi Lampung, yakni Gubernur Lampung. Tepatnya saya sedang berada di Mahan Agung. Yuk pemirsa, ikuti saya untuk berbincang langsung dengan Gubernur Lampung. Mari. Lampung sebagai sentra produksi beras terbesar nomor 5 secara nasional ini terus berupaya meningkatkan jumlah produksi padi. Adapun Lampung ini sebagai lokomotif pertanian berupaya juga untuk terus meningkatkan kesejahteraan bagi para petani dan juga masyarakat di sini. Selain nantinya kita akan berbicara mengenai peningkatan produksi padi dari Kota Lampung. Lampung ini juga saat ini sedang gencar melakukan perbaikan jalan. Nah, saat ini pemirsa, saya sedang bersama dengan orang nomor 1 di Lampung, yakni Gubernur Lampung, Bapak Arinal Junaidi. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya ini? Sehat-sehat. Bapak, boleh cerita-cerita sedikit Pak ke pemirsa dan juga ke saya di Lampung ini, apa sih Pak garis besarnya yang istimewa dari provinsi ini? Lampung punya potensi yang cukup menjanjikan karena Lampung luasnya 3,5 juta hektar atau 35.000 kilometer persegi dengan kelengkapannya bahwa lahannya cukup subur, sumber airnya cukup banyak karena di balik luasan areal itu 30% kawasan hutan masih berfungsi di Provinsi Lampung. Inilah yang memberikan lumbung pangan Lampung sebagai lokomotif pertanian Indonesia karena sumber daya manusianya baik, kemudian potensi lahannya baik, pusat pasarnya juga dekat. Terbukti bahwa Lampung bisa menghasilkan produksi padi atau beras 3.200.000 ton per tahun. Kebutuhan Provinsi Lampung hanya 1,2 juta ton. Oleh karena itu 2 juta ini kita berikan atau kita kontribusikan ke provinsi yang memang membutuhkan, termasuk DKI, 40% kebutuhan pangannya dari Lampung. Pak, bicara soal lokomotif pertanian dan juga sebagai salah satu sumber pangan bagi nasional. Kemarin itu kami dengar bahwa akan dilangsungkannya gelaran padi. Nah, ini bisa diceritakan Pak bagaimana ini keberlangsungan gelaran padi di salah satu kabupaten di Kota Lampung? Ya, alhamdulillah Lampung bebas dari situasi kondisi apa yang dikhawatirkan karena Lampung mempunyai satu kelengkapan 35.000 kilometer luasan itu 30% masih berfungsi kawasan hutan. Nah, kawasan hutan inilah yang memberikan kontribusi terhadap sumber air. Sumber air inilah yang bisa memberikan solusi di bidang pertanian. Sehingga Lampung sekarang ini terkenal dengan padi sawahnya. Dan lebih kurang 457.000 hektar itu padinya dari sawah yang saat ini ucapan syukur alhamdulillah hanya 10.000 hektar dari 457.000 hektar yang memang tidak bisa panen karena situasi kemarau.
Nah, dalam posisi lainnya saat ini luasan yang saya sampaikan tadi dalam proses pengolahan lahan, dalam proses tanam dan menjelang panen seperti apa yang kita saksikan panen bersama di 8.000 hektar. Ini saya lakukan untuk mengantisipasi agar El Nino tidak semua provinsi bisa berpengaruh. Nah, Lampung insya Allah tidak berpengaruh, tetapi harus saya kejar lah supaya bisa membantu provinsi lain yang membutuhkan, yang terpaksa harus kena situasi, karena bagaimanapun juga Lampung ini merupakan lokomotif pertanian. Alhamdulillah bahwa kawasan hutan itu membujur yang disebut Taman Nasional Bukit Barisan. Taman Nasional Bukit Barisan ini mempunyai 61 sungai besar. Karena sumber air di Provinsi Lampung itu berawal dari Taman Nasional. Nah, ini saya sedang bekerja keras agar kawasan hutan itu bisa terpelihara dengan baik. Fungsi kawasan hutan memberikan kontribusi dalam membangun pertanian pada daerah Provinsi Lampung. Dan lebih dari itu, ada hutan-hutan kita jadi taman nasional, hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Hutan produksi ini bisa mengatasi kebutuhan-kebutuhan kayu, masyarakat bisa memanfaatkan, tetapi tidak boleh dari wilayah konservasi maupun taman nasional. Dikhususkan ya Pak. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Gubernur, Pak Arinal. Ya, pemirsa, tadi saya sudah berbincang-bincang dan saya nanti akan melanjutkan kembali perbincangan dengan Pak Gubernur, namun kali ini dengan tema yang berbeda, yakni perkembangan perbaikan jalan di wilayah Lampung. Usai jeda berikut ini tetap di Nusantara Terkini.